Bunda, gimana Bunda sebagai seorang praktisi hukum melihat kasusnya Paula yang mendatangi Komisi Yudisial? Apakah itu sudah dikatakan langkah yang cukup tepat, Bunda? Oh, kalau menurut pendapat saya dalam praktisi hukum itu sangat tepat karena kita melaporkan etik ya, etik dari hakim. Nah, kedua kita melaporkan tentang itu termasuk content of court itu, ya. Hakim melakukan sikap abuse of power, melampaui kewenangannya. Nah, dia mempermalukan atau pengadilan tercemar dengan sikap yang dilakukan. Kita tahu sidang itu yang tidak terbuka untuk umum ketika ada aib, ketika anak di bawah umur, ketika ada perceraian. Karena perceraian ini menyangkut juga dengan aib. Nah, kok dipublis ya? Sampai dia buka apa namanya tuh? Preskon. Nah, saya baru kali ini lihat putusan pengadilan agama ada preskon. Nah, seharusnya nggak usah ya Bun ya? Nggak usah. Nah, di putusan kita lihat juga tidak ada kata-kata istri durhaka atau mengakibatkan pernah mendapat penyakit apa? HIV. Ya. Terus pernah dia juga perselingkuhan. Hakim yang ngomong seperti itu. Iya. Nah, di putusan kita nggak lihat itu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa makin hari penegak hukum kita makin carut marut? Jadi yang nggak pantas dipantasin. Benar. Ingat, kita nggak boleh buka aib orang. Apalagi sidangnya secara Islam. Benar. Islam itu mengumbar aib orang lain sama memakan daging saudara kita sendiri. Nah, kenapa kok teganya mengatakan ada seperti itu? Iya, ada nilai apa? Mungkin ada ini, ya, mungkin ada pembayaran. Nah, kita nggak tahu ya kalau misalnya itu mah benar. Karena ini tidak pernah terjadi gitu. Benar. Wajar sih kita sebagai orang awam sehujan seperti itu, takutnya terjadi apa-apa gitu ya. Betul. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bunda, saya memikirnya seperti ini. Kita tahu bahwa sekarang segala sesuatu perkara itu ada di e-courts. Boleh dilihat di e-courts. Boleh baik putusan maupun pendaftaran maupun panggilan rela semua di e-courts. Siapa saja yang mau melihat boleh. Khusus untuk pengadilan agama juga boleh. Tapi tidak dipublikasikan. Ya, jangan dipublish. Aduh, saya kaget loh. Kasihan Paula. Karena itu dampaknya juga kayak pencemaran nama baik ya Bun ya? Itu sangat. Ya. Nah, jadi pertama. Yang kedua, kok pengacaranya Baim seperti itu ya? Harusnya dia mereda segala persoalan. Bagaimana? Apa sih kapasitas kita sebagai seorang lawyer ya? Seorang lawyer, officium nobile, pekerjaan yang mulia, ya. Bagaimana? Kita tidak ngotot kalau klien kita bersalah, ngotot harus bebas sih tidak. Setidaknya meringankan, memberikan pemahaman hukum. Dan kita juga berupaya sebaik mungkin agar klien kita mendapatkan keadilan. Jika dia tidak bersalah, kita upayakan agar dia bisa dibebaskan dari segala hal. Jika dia bersalah, kita tetap bela dia untuk meringankan. Nah, dalam hal ini, emosi seseorang dalam keadaan permasalahan itu pasti ada. Nah, harusnya dia redam. Kalau bisa kita bisa emosi itu kan secara datang tiba-tiba, maksudnya kan kita udah dewasa nih, udah pada ngerti maksudnya perkara seperti ini. Kalau misalnya ini kan biasanya kan emosi mesti harus kita kontrol aja gitu loh. Bagusnya seperti itu sih. Ya, masalah hati ya. Terus terang saya sampaikan, kalau ini adalah orderan dari Baim, Baim salah besar. Kasihan dong sama anak lo, ya. Kalau ini Baim tidak tegur pengacara atau tidak tegur itu hakim, ini Baim bisa dilaporkan.
indikasi ya, Baim mungkin ada instruksi ke hakim. Nggak mungkin hakim bisa berbuat seperti itu ya. Nah, terus satu, yang kedua, ini apakah bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian? Benar. Enggak? Bisa. Bisa enggak, Bun? Bisa. Oh, bisa ya. Iya, kan pencemaran nama baik, Iya. penghinaan. Karena Penghinaan juga ya, Bun. putusan itu belum ingkrah, belum berkekuatan hukum yang tetap. Kenapa? Kan bisa ada banding. Benar. Nah, kan baru putusan. Ya, satu. Nah, kedua, kenapa saya bilang ini bisa dilakukan? Ingat kejadian artis yang lewat. Apa itu? Mengatakan istrinya bau ya, ikan asin. Ya, pernah kejadian waktu itulah ya. Pernah kejadian. Dan Bisa, dipidana loh. Bisa seperti itu ya, Bun, kasusnya ya, Bun ya? Bisa. Bun, aku mau nanya ya, Bun ya. Aku kan orang awam nih, public figure awam nih, maksudnya nggak ngerti sama ituan. Nah, itu kan masalah hakim itu kan ngomong seperti itu ya, Bun ya. Itu dia kategori yang benar-benar maksudnya di medium apa yang udah hard banget, yang udah benar-benar ngatain itu udah fatal banget gak sih, Bun? Itu sangat fatal. Fatal banget ya. Ya. Apakah dia hakim baru, hakim senior? Iya, maksudnya itu dia tidak pandang persoalan. Karena begini, ada teman saya bilang, kita ini manggil hakim kan, hakim tuh yang mulia. benar. Nah, apa kata teman saya? Yang mulia ternyata maling. Oh, Paham? benar, paham. Nah, ini kan baru-baru ini hakim Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Barat. Nah, itu terjadi apa? Yaitu dengan nilai uang. Berarti mafia hukum ini jalan dong. Sebenarnya gini, maksudnya Bunda mungkin gini ya. Ini sih sebenarnya apa sih maksudnya perkiraan kita aja ya, maksudnya Bunda. Bukan. Jadi begini. Nah, dengan hal ini kita bisa dong indikasi dengan ada nilai atau ada ini ya. Iya, kita nggak tahu sih itu nggak tahu ya, Bun. Indikasi itu kemungkinan. Jadi itu dilakukan oleh pihak Baim ya. Nah, sekarang kalau Paula lapor dia ke polisi bisa. Tapi saya yakin dan percaya hentikanlah laporan ke polisi. Kalau ke KY bolehlah, itu pas. Kalau ke polisi kita lapor. Kasihan dong dampak yang dahsyat kepada anak kita. Hentikan. Saya tahu sakit hati Baim itu kepada Paula luar biasa. Kenapa? Karena dia masih cinta. Benar. Saya yakin itu. Kalau orang sudah masih cinta, dia akan jelek-jelekkan, dia akan ini, akan itu. Kalau dia sudah memang siap untuk pisah secara baik-baik aja, bersahabat aja, ya kan? Banyak kok artis-artis yang berpisah tapi tidak memfitnah aib gitu. Tapi kayaknya akhirnya dia kan baik-baik saja dan kemudian nanti ketika diperlukan untuk anaknya, kepentingan anaknya, dia kan bersatu lagi. Kalau gitu. menurut Bunda kayaknya ke egoisan masing-masing gak sih? Ini bukan masalah egois, masalah etika juga, ya kan? Bukan egois, ini masalah etika, ya. Dan ingat, itu jelas dan nyata seperti Krisdayanti lah, nggak ada. Dia melalui lagu, aman-aman aja ya. Ya kan? Melalui lagu dia dengan tangisi. Karya gitu, Bun. Ya dengan karya yang cantik, tidak harus dibuka aib. Inilah yang kita kesalkan, yang kita sesali. Langkah hukum dari Paula luar biasa. Saya secara perempuan, Paula harus datangi Komnas Perempuan atau Komnas HAM. Di Komnas HAM itu ada persidangan juga, ada pengadilan juga di Komnas HAM dan di Komnas Perempuan. Dan kita minta juga Komnas Perempuan harus cepat tanggap dengan persoalan-persoalan seperti ini. Bela dong kaum kami, kaum perempuan yang kemarin diperkosa, aniaya dengan sirkus itu ya. Ini lagi marak juga. Katanya udah setahun lapor ke Komnas HAM tidak digubris. Berarti Komnas Perempuan ini tidak ada gregetnya gitu. Kalau memang nggak ada, ya udah close aja gitu, menghabiskan biaya kalau begitu. Nah, di sini bagaimana maraknya pelakor-pelakor, terus kemudian seenaknya
apa namanya, laki-laki melakukan pornografi, porno aksi. Kami juga pernah melaporkan ke Komnas Perempuan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengacara kondang tentang pelecehan atau hal-hal yang lain, pornografi dan porno aksi. Sampai sekarang lemah itu. Nah, ini kita minta Komnas Perempuan menyikapi ini, bagaimana perempuan dan anak itu harus dilindungi. Kasihan dong, anakmu masih kecil, ada jejak digitalnya. Saya yakin dan percaya Paula akan sabar menghadapi. Amin, amin. Dan Paula juga mudah-mudahan setelah ada dampak untuk melaporkan hakim, untuk etik ya, silahkan Paula nggak usahlah melapor ke polisian. Berdamai aja, karena kalian sudah hubungan kalian sudah selesai, sudah bercerai dan diputuskan perceraian itu sudah selesai dengan putusan. Benar, setuju. Berarti ini hakim sendiri bisa dibilang melanggar content of court. Bukan, yang dikatakan content of court inilah perbuatan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kenapa? Coba makna dari content of court itu apa? Mempermalukan institusi pengadilan. Ya kan? Pencemaran institusi pengadilan. Dia udah mencemarkan dan kita tidak menyatakan pengadilan itu. Jangan salah. Jangan disalahkan pengadilannya. Yang salah oknumnya, yaitu hakim yang saya sampaikan tadi melampaui kewenangan, abuse of power. Ya. Nah, ini apalagi itu pengadilan agama, ya Allah ya Rasul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa tabayun semuanya. Amin. Paula, bersabar. Kami yakin kamu adalah orang baik. Dari gesturmu kita melihat apa yang sikap dan sepak terjangmu. Tidak mungkin itu kamu yang melakukan. Sekali lagi kita tahu kalau orang berpenyakit seperti apa. Benar. Paula cantik-cantik aja, enjoy-enjoy aja. Jadi mungkin itu membuat pancingan emosi, kecemburuan mendalam karena nggak mau diajak balikan.